vektor tersebut ya. Oke. Apa itu besaran vektor? Jadi dalam fisika, besaran itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama kita kenal dengan besaran vektor, ya. Yang pertama kita kenal dengan besaran vektor, ya. Besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah, ya. Kemarin kita sebutkan juga bahwasanya besaran vektor itu memiliki besaran, ya. Besarannya memiliki besaran, jadi ada nilai. Jadi kata kuncinya di sini yang pertama ada nilai, dan yang kedua itu ada arah, ya. Ya, maka kalau kita mau membedakan dua besaran, maka tentu kita harus mengenal mana nilainya dan mana arahnya. Maka yang seperti itu kita namakan dengan besaran vektor. Contohnya yang tergabung di dalam besaran vektor itu adalah yang pertama berat, ya, kemudian gaya, kemudian kecepatan, dan juga percepatan. Ya, berat ini satuannya nanti adalah di dalam MSI-nya kilogram, gaya itu satuannya adalah newton, ya, kecepatan itu satuannya adalah meter per sekon, dan percepatan itu satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Ya, itu. Yang kedua, di dalam fisika kita juga mengenal istilah besaran skalar, ya, besaran skalar. Yang berbeda dengan besaran vektor tadi, besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Jadi kata kunci di dalam besaran skalar itu adalah dia hanya memiliki nilai saja. Artinya di sini dia hanya memiliki besaran saja. Ya. Jadi kalau berbicara skalar, dia hanya memiliki besaran saja. Artinya dia tidak memiliki arahnya. Ya, arah tidak dia miliki. Contoh yang tergabung di dalam besaran skalar itu yang pertama adalah massa, ya, massa. Massa ini biasanya disimbolkan dengan M besar, ya, satuannya adalah kilogram, ya. Kemudian waktu itu satuannya adalah sekon atau detik, ya. Volume satuannya adalah kalau dalam satuan SI meter kubik, ya. Jarak satuannya adalah meter dan lain-lain. Jadi besaran skalar ini dia hanya memiliki nilai saja. Misal 3 kilo, maka 3 kilo itu adalah nilainya. 60 detik, maka 60 detik itu adalah nilainya. Volumenya 3 meter kubik, maka 3 meter kubik itu adalah nilainya. Begitu juga jaraknya 20 meter, maka yang 20 meter itu adalah nilainya. Arahnya kemana? Tidak ditentukan di dalam besaran skalar. Ya. Kemudian, besaran vektor dan besaran skalar itu memiliki notasi penulisan yang berbeda. Ya, kalau besaran vektor dia dituliskan dengan ini huruf kapital tebal. Ingat ini, dia memiliki huruf kapital tebal. Contoh vektor itu disebutkan, misalnya ada A, kemudian ada tanda panah di atas yang saya sampaikan di pertemuan kita pertama, atau dituliskan dengan A tebal, A kapital dan tebal. Itu dinamakan dengan besaran vektor. Kemudian, ada juga yang menuliskan besaran vektor itu dengan menambahkan tanda panah di atasnya, seperti ini. Seperti B, kemudian ada tanda panah. Ya. Dan juga ada juga yang membuat besaran vektor itu dapat juga dituliskan dengan huruf kecil tetapi tebal. Ya. Jadi banyak ragam untuk menuliskan vektor itu. Ya, mau pilih yang mana sebenarnya terserah saja. Ya. Oke. Kemudian, sebuah besaran vektor ya itu digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri dari titik pangkal. Ini dinamakan dengan titik pangkal dan ini dinamakan dengan titik ujung ya. Jadi ada titik pangkal dan ada titik ujung ya. Panjang anak panah itu menyatakan nilai vektor. Jadi panjang ini itu merupakan nilai vektornya dan arahnya, misalnya ini arahnya ke kanan, itu adalah arah vektor. Nah, maka dari contoh ini, P itu adalah titik pangkal. Ya, titik pangkal atau titik tangkap vektor. Titik Q ini adalah ujung vektor. Ya, maka panjang PQ ini adalah besar vektor. Dan biasa, ya, di dalam ya penulisan vektor, biasa kita
buat harga mutlak seperti ini. PQ. PQ di sini artinya besarannya harga mutlak. Artinya tidak ada besaran itu mempunyai nilai minus ya. Tidak ada nilai itu menggunakan nilai negatif ya, minus. Oke. Paham ya sampai di sini? Kalau nanti ada pertanyaan silakan saja ya, bisa angkat tangannya, bisa menggunakan emosi yang ada di ini, silakan ya, terserah nanti. Atau langsung ngomong juga boleh. Saya lanjutkan, notasi atau simbol sebuah vektor itu dapat berupa huruf besar atau huruf kecil, tetapi dia harus tebal, ya, atau huruf yang diberi tanda panah dan atau di atasnya dibuat huruf miring. Ini boleh saja, ya. Banyak cara untuk memunculkan bahwasanya itu adalah vektor. Seperti ini vektor A, dia berhuruf tebal. Atau vektor A kemudian ada panah di atasnya. Ya, ini mengatakan itu adalah sebuah vektor. Atau vektor garis miring, ya, juga bisa. Tapi kan kalau kita menulis huruf miring kayak gini kan susah ya. Biasanya kita hanya milih dua ini, tebal saja atau tebal ada tanda panahnya. Ini terserah nanti. Kemudian selanjutnya, penulisan harga atau nilai vektor dituliskan dengan huruf biasa atau dengan memberi tanda mutlak dari vektor tersebut, ya. Yang lebih biasa, yang lebih umum menggunakan harga mutlak ini, ya. Contoh nilai vektor A ditulis dengan A saja atau A harga mutlak. Itu terserah, ya. Kita pilih yang mana juga terserah nanti. Oke. Dua buah vektor dikatakan sama jika mempunyai besar dan arah sama. Nah, ini harus diingat ini. Jadi dua buah vektor dikatakan sama jika dia itu memiliki yang pertama besar dan juga memiliki arah yang sama. Ya, ini kata kunci. Ya, kita contohkan. Dua buah vektor dikatakan tidak sama. Ya, ini yang sama. Dikatakan tidak sama jika kedua vektor mempunyai nilai yang sama. Perhatikan nilainya sama, tapi arahnya berlawanan. Maka dia dikatakan tidak sama. Kenapa? Walaupun tadi ya nilainya sama, tetapi arah juga menentukan sebuah vektor. Kalau arahnya berlainan, maka dia dikatakan sebuah vektor yang tidak sama. Ya. Yang kedua, vektor mempunyai nilai yang berbeda, tetapi arah sama, maka dia juga dikatakan tidak sama. Ya. Yang ketiga, kedua vektor mempunyai nilai yang berbeda dan arah yang berbeda. Ya. Jadi ketiga poin ini itu mengatakan sebuah vektor itu memiliki nilai tidak sama atau vektor itu tidak sama. Kita contohkan di sini. Ini ada garis A, ya. Ini ada garis C, ini ada garis B, ini ada garis D, dan ini ada garis E. Coba kita perhatikan. A sama dengan C. A sama dengan C karena nilai dan arah kedua vektor itu sama. Ya. Jadi kalau nilai dan arah kedua vektor itu sama, maka dikatakan vektor A sama dengan vektor C. Ya. Kita bandingkan A dengan B. Kalau besarannya ini sama antara A dan B, tetapi sayangnya arahnya berlawanan. Ya. Ketika arahnya berlawanan, maka vektor A tidak sama dengan vektor B. Ya. Atau A sama dengan minus B. Karena nilainya sama, tetapi arahnya berlawanan. Maka seperti yang kita sampaikan tadi bahwa kedua vektor ini adalah tidak sama. Ya. Atau A dengan D kita bandingkan. A dan D itu, A itu vektor A tidak sama dengan vektor D. Kenapa? Karena nilainya sama, ya. Nilainya sama tapi arahnya berbeda. Satu arahnya ke barat, ya, satu arahnya ke tenggara misalnya. Ya, maka dia dikatakan sebuah vektor yang memiliki arah tidak sama, maka vektornya dikatakan tidak sama. Atau D dan E, kita bandingkan. D arahnya ke sini, E arahnya ke sini. Sudah besarnya tidak sama, arahnya juga tidak sama. Maka dikatakan vektor D tidak sama dengan vektor E, karena nilai dan arahnya berbeda. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Karena kita hari ini full agak matematis ya. Silakan. Jadi dari konsep vektor dulu terlebih dahulu. Sebelum kita lanjut nanti ke konsep yang lain. Ada? Oke, saya coba lihat ya.
Tarisha, ada yang mau ditanyakan, Tarisha? Unmute dulu, Tarisha. Tidak, Pak. Tidak. Ada yang mau bertanya sampai penjelasan slide terakhir ini? Ada? Silakan. Ini diam ini dua kemungkinan ini, ya. Saudara itu paham sekali, atau yang keduanya, saudara tidak paham sama sekali. Yang benar jawabannya yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Paham ya? Cecilia paham? Cecilia? Cecil paham? Unmute dulu, Cecil. Paham, Paham, Pak. Cecil? Paham ya? Oke. Oke, saya anggaplah paham ya. Saya tidak paham. Saya coba lanjutkan dulu, ya. Jadi ini ya, ini tolong diingat sekali nanti, ya bisa saja nanti saya tanyakan apakah vektor ini sama atau tidak sama. Oke, saya lanjut dulu. Di dalam vektor, kita mengenal ada dua istilah sebenarnya. Yang pertama kita mengenal penjumlahan vektor, ya. Yang kedua kita mengenal pengurangan vektor. Di dalam penjumlahan maupun pengurangan vektor ini, kita akan melihat nanti adanya resultan, ya, resultan dua buah vektor. Nah, maka yang harus kita pahami di dalam kita mengkaji vektor, yang penting sekali adalah mencari resultan dari beberapa buah vektor. Artinya apa? Itu berarti kita itu disuruh mencari sebuah vektor baru yang dapat menggantikan vektor-vektor yang dijumlahkan atau vektor-vektor yang dikurangkan. Jadi ingat ya, kalau kita disuruh untuk mencari resultan sebuah vektor, maka artinya kita disuruh untuk mencari vektor baru. Ya, kita disuruh untuk mencari vektor baru yang menggantikan vektor-vektor yang sudah ada. Ya, bagaimana cara mencari resultan itu? Untuk penjumlahan atau pengurangan vektor, ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama dinamakan dengan metode jajaran genjang. Ya. Yang kedua dinamakan dengan metode segitiga. Yang ketiga dinamakan dengan metode poligon segi banyak. Yang keempat metode uraian. Saya tidak akan mewajibkan saudara paham keempat metode ini, tidak ya. Tapi satu saja di antara empat ini saudara paham, itu sudah bisa untuk melanjutkan ke materi kita nanti interaksi ya. Jadi vektor ini nanti hubungan materinya adalah ke biomekanika, ya, terutama traksi leher, traksi kaki atau traksi tulang yang lain ya di dalam tubuh. Maka kita penting untuk mengetahui terlebih dahulu bagaimana cara vektor ini bekerja. Oke, jadi kita akan membahas nanti ada metode jajaran genjang, metode segitiga, poligon, dan uraian. Jadi, tapi nanti saya tidak mewajibkan saudara hafal semua, ya, tidak penting ya. Tapi saudara paham salah satu saja, itu sudah bisa kita melanjutkan materi ini. Oke, kita lihat. Yang pertama, metode jajaran genjang, ya. Jadi ini metode jajaran genjang. Bagaimana cara mencari resultan dua buah vektor untuk metode jajaran genjang? Yang pertama, kita harus melukis vektor pertama dan vektor kedua dengan titik pangkal yang berimpit. Ya, ini nanti ada dua buah vektor ini. Ya, ini vektor A, ini vektor B. Mana yang berimpit berarti titik pangkalnya di sini untuk A, titik pangkalnya di sini untuk B. Ya, nah, jadi di masing-masing titik pangkalnya ini nanti harus berimpit. Ya, jadi katanya tadi lukis vektor pertama dan vektor kedua dengan titik pangkal yang berimpit. Ya. Yang kedua, lukis sebuah jajaran genjang dengan kedua vektor tersebut sebagai sisi-sisinya. Jadi ini ya, jadi langkah keduanya setelah kita impitkan antara vektor A dan vektor B, kita coba lukis jajaran genjang. Ya, jadi ini namanya adalah bangunan jajaran genjang. Ya. Oke, ini cara yang kedua. Langkah yang ketiga, resultannya adalah sebuah vektor yang merupakan diagonal dari jajaran genjang tersebut dengan titik pangkal sama dengan titik pangkal kedua vektor tersebut. Nah, ini coba ya. Ini yang pertama, ya. Ini yang kedua, ya. Kemudian kita bikinkan jajaran genjangnya.
maka ini adalah R-nya, di mana R itu adalah pertemuan dari diagonal antara jajaran genjang yang sudah kita bikin di dalam langkahnya tadi. Maka R-nya atau resultannya atau besar dari vektor ini adalah A tambah B, ya. Dari vektor A ditambahkan dengan vektor B. Ya. Jadi ingat, besar vektor ini adalah R, ya, bisa ditulis seperti ini, atau R dalam harga mutlak, boleh, ya. Yang mana saja saudara pilih boleh, ya. Di mana R itu adalah sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos theta. Nah, ini nggak perlu saudara turunkan rumusnya, ya. Kalau untuk mahasiswa kedokteran ini saya suruh turunkan, tapi untuk saudara tidak usah, ya. Saudara ambil saja rumus ini, R sama dengan R harga mutlak sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos theta. Sebenarnya kalau saudara mau mencari ini gampang sekali, ya. Kita menggunakan aturan sinus di sini, ya. Maka R itu adalah A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2 kali AB cos theta, ya. Kalau saudara juga mau menurunkan. Di mana theta adalah sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Jadi tergantung nanti, kalau sudutnya ini misalnya kita ketahui misalnya 45 derajat, maka di sini adalah cos 45. Untuk gampangnya saudara boleh menggunakan kalkulator saja, ya. Jadi jangan terlalu dipikirkan, ya. Saudara bisa menggunakan kalkulator untuk menyelesaikan besar atau nilai dari vektor A ditambah dengan vektor B ini, ya. Kemudian yang terpenting besarnya sudah kita ketahui nih. Bagian terpenting kedua adalah kita harus mengetahui arahnya. Arah vektor R, ya, yang sudah kita cari tadi besarannya atau nilainya adalah tangen alfa sama dengan RY per RX, ya. RY adalah besarannya terhadap sumbu Y, RX adalah besarannya terhadap sumbu X, ya. Dari mana kita tahu nanti? RY ini biasanya R sin theta, RX ini adalah R cos theta, ya, dari sudut yang sudah kita ketahui tadi. Sampai di sini ada pertanyaan, ya, silakan, ya. Kalau ada pertanyaan silakan, biar saudara juga paham, ya, bagaimana caranya mencarinya. Ya, sampai di sini kalau ada yang bertanya terlebih dahulu silakan, ya. Pak, Utami ingin nanya, Pak. Silakan. Coba agak dikeraskan suaranya, Pak. Utami, Pak. Suaranya agak kecil itu. Kecil, Pak. Udah Ya. terdengar, Pak? Udah, ya. Silakan. Berarti angkat pangkat 2 tambah B pangkat 2 tambah 2AB cos theta itu berarti cosnya. Ya, cos theta ini. Sudut si A sama B, Pak. Ya, sudut si A sama dengan B. derajat berarti, Pak. Oh, tidak, tergantung nanti. Kalau ini kan tidak 90 derajat. Tergantung nanti, Pak. Tergantung nanti dalam persoalan, ya. Kan kalau dia berbentuk jajaran genjang, nggak mungkin dia 90 derajat seperti ini. Ya, kan nggak mungkin kalau dia jajaran genjang seperti ini. Kalau jajaran genjang biasanya itu di bawah 45 derajat, ya. Oke, Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini agak matematis kita sedikit, ya, sebelum kita masuk ke fraksi. Pertemuan kita besok barangkali. Ada lagi? Oke, hari ini kita cuma 26 orang yang hadir, ya. Tolong nanti kalau seandainya ada gimana-gimananya dikasih tahu, ya. Karena kalau menginformasikan ketidakhadiran saudara itu nggak enak. Oke, kalau tidak, saya coba lanjut. Oke. Yang kedua, ya, walaupun nanti ini saya tidak akan minta saudara paham semua, ya. Tadi saja, ya, metode jajaran genjang saja saudara paham, itu sudah bagus itu, ya. Karena sebenarnya kita hanya untuk menggunakan salah satu metode saja, ya. Kita hanya menggunakan salah satu metode saja nanti. Di metode, tapi tentu harus saudara ketahui juga, ya, karena ini adalah bagian dari materi saudara. Untuk metode segitiga, ya, langkah-langkah untuk mencari resultan, baik itu resultan pemimbulahan atau pengurangan dari sebuah vektor itu, yang pertama langkahnya adalah kita gambarkan vektor sama dengan tadi. Kemudian,
Gambarkan vektor B dengan cara meletakkan pangkal vektor. Ya, kalau tadi diimpit di awal ya, sekarang di pangkal. Gambarkan vektor B dengan cara meletakkan pangkal vektor B pada ujung vektor A. Ya, di pangkal ini ujung. Maka kita taruh B-nya di sini. Ya, oke. Kemudian tariklah garis dari pangkal vektor A ke ujung vektor B seperti ini. Maka ini adalah R-nya. Ya, lebih simpel sebenarnya caranya dibandingkan jajaran genjang tadi, tapi konsepnya sama, ya. Maka R di sini adalah vektor A ditambah dengan vektor B. Apa rumus R-nya? Sama dengan tadi, ya. Rumusnya sama dengan tadi. Maka besar dari vektor R ini adalah panjang dari titik pangkal vektor A sampai dengan panjang vektor B. Jadi ini dia. Sama kan dengan jajaran genjang tadi? Resultannya adalah diagonal daripada A dan B. Ya, mirip lah. Ya. Jika yang ditanyakan R sama dengan A kurang B kalau dia pengurangan, maka yang digunakan caranya sama, hanya vektor B digambarkan berlawanan arah dengan vektor B yang sekarang. Ya, ini contoh. Ini A, ya ini A, arahnya ke sini. Ya, kemudian ini A ya, arahnya ke sini. Kemudian vektor B-nya, kalau dia ke sini kan plus ya. Kalau dia berbalik, maka dia minus. Ya, maka bagaimana R-nya? Sama juga dengan R. Maka R-nya sama dengan A kurang B. Ya. Tapi nanti adakah nilainya? Ya, tetap ada ya. Tetap ada. Karena ingat, vektor itu di samping besarannya itu dia juga memperhitungkan arahnya. Kalau arahnya minus, berarti arahnya negatif. Ya. Misalkan di sini ada 3, misal ya, di 3, ini ada 2. Maka berapa dia? 3 kurang 2 sama dengan besarnya adalah 1. Seperti itu. Kalau ini A tambah B, misalnya ini ada 3, ini 2, maka besarnya adalah 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi besarnya akan tetap ada. Ya, akan tetap ada. Begitu. Ini kalau langkah-langkahnya untuk segitiga. Lebih gampang ya, kalau yang segitiga? Paham? Paham, Pak. Oke, saya coba lanjut. Ya. Yang ketiga, metodenya adalah poligon. Ya. Pada metode ini, tahapannya sama dengan metode segitiga, hanya saja metode ini digunakan menjumlahkan lebih dari 2 vektor. Ya, kalau tadi kita hanya 2 vektor. Kalau sekarang, kita menggunakan 3 vektor. Ada vektor A, ya, ada vektor B, ada vektor C. Ya. Maka untuk menjumlahkan ini, ya sama saja dengan R-nya adalah kita jumlahkan A tambah B tambah C. Berarti A-nya ini pangkal, ini ujung, maka B-nya di ujung, kita tambahkan di sini, pangkal lagi, kemudian C juga tambahkan di sini. Ya. Sehingga kita mendapatkan nilai resultan dari vektor A tambah B tambah C seperti ini. Ya. Nah, jadi nanti ingat ya, karena A, B, C ini dia memiliki besaran, memiliki nilai, maka tergantung nanti ya, kalau dia nanti pengurangan, seperti tadi arahnya berlawanan. Ya, kalau dia pengurangan. Ya, misalnya A kurang B tambah C ya, nah, ini tambah C, maka begini dia, ya tambah C. Kalau A kurang B kurang C maka arahnya B, ya. Tapi tetap caranya ya mengikuti cara yang segitiga dan cara jajaran genjang tadi. Oke, paham ya yang poligon? Debbie paham yang poligon, Debbie? Debbie lagi di atas mobil ini. Debbie? Halo, Debbie? Debbie lagi di atas mobil. Ini ya, keunikan kuliah online itu seperti ini ya. Saudara di atas mobil juga bisa kuliah gitu ya. Oke. Meli paham ini? Meli? Halo, Meli. Pak. Paham Meli ya? Insya Allah paham, Pak. Oke, kita lanjut ya kalau paham. Kalau tidak paham, bagusnya ditanya ya. Nanti susahnya diteraksi kalau saudara tidak bertanya. Oke, kita lanjut. Yang terakhir ini, metode uraian. Ya, metode uraian. Setiap vektor yang akan dijumlahkan atau dikurangkan harus diuraikan. Jadi ini, kalau yang tadi caranya kita lihat resultannya dulu baru kita uraikan. Kalau sekarang
dia sudah mulai diuraikan. Nah, inilah sebenarnya yang paling banyak digunakan di interaksi. Ya, kita uraikan terlebih dahulu. Kita lihat ini. Setiap vektor yang akan dijumlahkan atau dikurangkan harus diuraikan menjadi komponen terhadap sumbu X dan komponen terhadap sumbu Y. Ya, jadi berapa dia di sumbu X, berapa dia di sumbu Y. Ya. Maka komponen yang diuraikan itu ada dua macam. Ya, yang pertama komponen vektor A terhadap sumbu X, maka dia kita namakan dengan AX. Ya. AX seperti yang sudah saya singgung tadi sedikit, AX itu adalah A cos theta. Ya, dari mana? Dari sini sebenarnya. Ya, jadi kalau dia ini adalah sebuah vektor A, ya, maka kalau kita proyeksikan ke X ya, balik nih, harusnya ke sini X ya. Ini AY, sorry, nanti saya perbaiki ya. Jadi ini AX, ini AY. Ini A, jadi vektor A, diproyeksikan ke X, maka ini adalah AX. AX itu adalah A cos theta. Ya, ini sudut ya. Kan kalau tidak salah, di SMA saudara diajarkan cos itu kalau dia di sini, gitu, yang lebih dekat dari sudut. Ya, maka dia A cos theta. Kalau bahasa kitanya disiko ya, cos itu gampang aja itu. Jadi kalau dia AX maka A cos theta. Kalau dia AY karena ini tetanya ini kan dia jauh gitu, maka sin ya, maka AY sama dengan A sin theta. Ya, itu gampangnya ya, gampang mengingat. Jadi kalau sudutnya di sini yang lebih dekat berarti AX. AX sama dengan A cos theta. Kemudian komponen vektor A terhadap sumbu Y, ya, ini terhadap sumbu Y, maka dia AY. Maka AY sama dengan A sin theta, ya, yang lebih jauh, sinan, ya, sinan. Sinan itu kan bahasa Padang itu, ya, sin, ya. Oke, maka kita sudah dapatkan ini. Kalau ada C nanti, nah, berarti dia mengikuti saja. Maka dari gambar ini, kita sudah dapatkan vektor di masing-masing titik ini. Di A, di B, di C, ya, kalau ada komponen C nanti. Maka A itu kalau dia di komponen X maka AX namanya. Kalau dia di komponen Y, AY namanya. Kalau B di komponen X, BX namanya. Kalau dia di komponen Y, BY namanya. Kalau vektor C di komponen X, CX namanya, dan di komponen Y, CY namanya. Sebenarnya antara ini masih ada yang mau